Halo guys, seperti biasa hari ini kita bakal ngelanjutin alur cerita dari Pengangguran Pecundang Penantang Dewa. Bagi kamu yang bingung bisa tuh ke playlist kita Pengangguran Pecundang Penantang Dewa, atau kamu bisa klik link playlistnya yang ada di deskripsi. Untuk kamu yang udah setia nonton, terima kasih banget. Dan sekarang ayo kita masuk ke kisah Pengangguran Pecundang Penantang Dewa part 21. Di video sebelumnya, kita tuh sudah menyaksikan bagaimana Han Sung-yeon menyelesaikan God of Battle di lantai 15, dan sekarang masuk dalam tantangan khusus Administrator Fallen World Soldier. Han Sung-yeon itu melakukan tantangan ini cuma untuk satu hal, yaitu agar kedua pedangnya termasuk Demonic Blood Sword itu nggak bisa hancur. Sekarang Han Sung-yeon memerankan Neil, sang Administrator Fallen World Soldier sendiri. Di kehidupan terdahulu sang Administrator, dia tuh dikhianati oleh rekan timnya sendiri di Demonic Realm. Sekarang Han Sung-yeon tuh sudah sampai di lokasi tersebut dan berhasil mengalahkan gelombang monster pertama. Saat malam tiba dan semua orang beristirahat, Han Sung-yeon malah keluar buat ngecoba authority barunya, authority OP bernama Instant Tonus Tape. Han Sung-yeon yang selesai ngecoba authority ini udah jelas kagum. Dia tuh bisa pindah guys 50 km dalam sekejap mata. Pembatasan authority ini itu cuma ada dua, yaitu menggunakan Divine Power dan juga kalau objeknya terhalang sesuatu, maka Han Sung-yeon gak bisa langsung ke sana. Ya, kelemahan ini itu bisa diabaikan karena tidak dipungkiri skill ini emang OP banget. Untuk menyerang bisa langsung melakukan penyergapan dari belakang musuh, kemudian untuk bertahan skill ini bisa gampang dipakai buat kabur. Han Sung-yeon yang selesai dengan authority Instant Tonus Tape miliknya ini langsung menganalisa hal lain, yaitu Holy Sword yang dia gunakan sekarang menggunakan Flame Dragon Eye. Nama pedang ini adalah Dragon Divine Sword Rank S+. Pedang dari God of Dragon yang punya 3 skill, yaitu Holy Light, Wish, dan Punishment. Pedang ini itu sangat berharga, tapi sayang pedangnya tuh nggak bisa keluar dari tantangan yang dilakukan Han Sung-yeon. Jika Han Sung-yeon selesai di lantai 16, maka pedang ini tidak akan jadi milik Han Sung-yeon. Han Sung-yeon sekarang selesai ngecek semua hal, jadi waktunya buat bertarung. Tanpa basa-basi, dia tuh langsung melukai tangannya sendiri, cuma untuk bisa menggunakan Blood Domination. Han Sung-yeon menggerakkan semua darah yang bisa dia kendalikan buat menyerang semua monster yang ada di dalam hutan Demonic Realm. Setelah mengalahkan para monster, Han Sung-yeon tuh menggunakan skill Wish dari Holy Sword buat ngesummon salah satu pedangnya dengan menggunakan para monster sebagai persembahan. Senjata yang dia summon adalah Burrowing Heaven Sword, senjata dari Nam Gong Hyuk. Nah, Han Sung-yeon bakal menggunakan skill dari dua pedang ini untuk mengcopy dua skill milik Holy Sword, yaitu Holy Light dan juga Punishment. Dengan begini, semua slot dari Burrowing Heaven Sword itu sudah penuh. Han Sung-yeon menyerap dua kekuatan ini itu bukan tanpa alasan. Holy Light itu adalah skill pedang yang begitu kuat. Bahkan Han Sung-yeon memprediksi kekuatannya itu lebih besar dari counter shield dalam kekuatan penuh. Hal ini sangat menguntungkan karena Holy Light itu bisa digunakan lebih cepat daripada waktu mengisi kekuatan counter shield. Han Sung-yeon langsung ngecoba tuh menggunakan skill Holy Light yang sudah dia serap. Rasa penasaran ini berdampak buruk. Han Sung-yeon itu malah terpental saking kuatnya skill Holy Light yang dia serap. Untung saja Han Sung-yeon tuh punya skill Ashen Blood, jadi lukanya tuh bisa cepat sembuh. Nah, monster yang melihat Han Sung-yeon terkena serangan, makan tuan tuh menertawai Han Sung-yeon. Han Sung-yeon sampai marah, jadi dia ngegunain Holy Light sekali lagi, tapi dengan bantuan dari Holy Sword. Han Sung-yeon kemudian sadar kalau dia nggak terkena dampak apapun. Nah, di sini Han Sung-yeon ngedapat sebuah pencerahan. Holy Light ini emang nggak bisa terkendali kalau ngegunain mana. Tapi beda cerita kalau disuntik dengan Divine Power. Holy Sword itu bisa ngendaliin Holy Light dengan benar karena keterlibatan Divine Power. Jadi, langsung saja tuh Han Sung-yeon ngecoba menggunakan Holy Light menggunakan Divine Power miliknya. Han Sung-yeon menggunakan Holy Light yang jauh berbeda ternyata. Karena serangan ini berubah menjadi warna gelap sesuai Divine Power Han Sung-yeon. Han Sung-yeon yang berhasil menyerang tanpa mendapatkan dampak apapun langsung sangat senang. Dia nyepam skill ini sana-sini, bahkan mencoba menggunakan Holy Light dengan kekuatan penuh. Saking dahsyatnya kekuatan ini, Ellen yang berada jauh dari Han Sung-yeon tuh melihat cahaya dari serangan tersebut. Di lokasi Han Sung-yeon sendiri, hutan yang tadi penuh dengan pohon udah berubah seperti kawah yang dijatuhi meteor. Dengan begini, Han Sung-yeon tentu senang ngedapatin satu skill serangan yang tentu saja sangat mematikan.
Han Sung-yeon yang spam skill dari Holy Sword God of Dragon itu malah mendapatkan perhatian dari dewa tersebut. Han Sung-yeon tuh diberikan achievement baru bernama Hair of Dragon God. Achievement ini memberikan Han Sung-yeon akses pada special authority bernama Dragonization. Nah, Han Sung-yeon sebenarnya sangat penasaran dengan authority spesial tersebut. Tapi sayang, dia nggak punya cukup waktu untuk melakukannya dan tantangan ini itu juga ngebatasi kemampuan Han Sung-yeon. Setelah mendapatkan achievement baru, God of Dragon tuh ternyata menawari Han Sung-yeon buat jadi salah satu pengikutnya. Han Sung-yeon langsung menolak hal itu. Meskipun si God of Dragon ini udah spam permintaan sampai puluhan kali. Han Sung-yeon kemudian sadar kalau dia mendapat perhatian dari dewa yang menyebalkan. Han Sung-yeon yang nolak tawaran dari God of Dragon itu bukan tanpa alasan sih. Di lantai 15 sebelumnya dia tuh sudah bertemu dengan God of Battle, di mana pertemuan mereka berlangsung sangat buruk. Bagaimana nggak buruk? Han Sung-yeon tuh hampir mati di tangan God of Battle. Ya meskipun Han Sung-yeon tuh merasa aneh dengan God of Dragon yang sekarang menaruh perhatian padanya, karena dewa ini tuh udah kayak sales obat guys yang nggak berhenti ngomong. Dia terus mengajak Han Sung-yeon buat jadi pengikutnya tapi terus ditolak. Bahkan setelah ditertawakan oleh dewa lain, God of Dragon masih meminta Han Sung-yeon tuh buat mempertimbangkan keputusannya sebelum God of Dragon berhenti mengirim notifikasi. Bukan cuma para dewa, Han Sung-yeon tuh juga mendapat pujian dari para administrator yang menontonnya. Dan memuji Han Sung-yeon yang punya tekad tidak tergoyahkan meski penawaran God of Dragon sebenarnya tuh menggiurkan banget. Han Sung-yeon kemudian bisa kembali fokus pada misinya. Ellen membuka pembicaraan mereka dengan bilang dia tuh ngelihat cahaya dahsyat dari dalam hutan tadi malam. Katanya mungkin saja serangan itu datang dari demon tingkat tinggi yang sedang berlatih. Sherpa dan Daisy menampik hal itu karena emang gak mungkin demon tingkat tinggi tuh berkeliaran di wilayah rendah seperti tempat mereka. Han Sung-yeon santai saja dengan asumsi tersebut karena dia tahu dialah yang menyebabkan kekacauan yang dilihat oleh Ellen. Setelah beristirahat, pertempuran tuh kembali berlanjut. Seperti biasanya, Han Sung-yeon tuh nge-carry semua orang. Monster yang dia lawan juga musnah dengan mudah. Han Sung-yeon tuh sampai kayak berlatih melawan tahu yang enggak memiliki perlawanan. Saking mudahnya, Han Sung-yeon sampai bisa tuh menukar-nukar mitos yang telah dia dapatkan cuma untuk mempelajari tiap efek dari mitos tersebut. Semuanya memang berjalan lancar, apalagi tim Han Sung-yeon tuh nggak mengganggu saat pertarungan dimulai. Dalam waktu singkat, mereka sudah sampai di istana Demon King. Han Sung-yeon sudah ngebuka pintu gerbangnya dan dia sadar kalau kekuatan yang dia tunjukkan membuat semua anggotanya malah jadi gelisah. Di dalam istana Demon King, Han Sung-yeon tuh ditawari sebuah potion penambah kekuatan dari Sherpa. Han Sung-yeon mencurigai hal ini adalah racun, tapi Daisy marah dan bilang seorang pahlawan tuh harusnya enggak ngarang cerita jahat tentang kawan-kawannya. Jadi Han Sung-yeon santai aja, dia tanpa ragu meminum poison tersebut dan saat diminum ya jelas potion ini adalah racun. Racun dari Kawa Demonic Realm yang katanya dalam 5 menit bisa ngebuat orang yang meminumnya lumpuh dan tidak bisa menggunakan magic power lagi. Di kondisi buruk yang dialami Han Sung-yeon, semua anggota timnya tuh sudah siap berkhianat lebih jauh dengan menyerang Han Sung-yeon. Han Sung-yeon sampai tersenyum karena anggota timnya sudah terang-terangan melakukan pengkhianatan. 3 orang ini kemudian melancarkan strategi mereka. Sherpa langsung menyegel Holy Sword yang digunakan Han Sung-yeon. Nah, Han Sung-yeon malah bertanya ke 3 orang ini, kenapa mereka malah mengkhianati Nail. Daisy berteriak kalau dia nggak punya pilihan lain. Han Sung-yeon sebenarnya penasaran tuh dengan perkataan tersebut, tapi sesosok iblis muncul sambil tertawa. Ya, iblis ini adalah sang Demon King. Dia mengaku kalau dirinya tuh telah membuat kontrak dengan anggota tim sang pahlawan. Kontrak ini terbentuk setelah mereka mengalahkan beberapa demon tingkat tinggi beberapa waktu lalu. Nah, Demon King juga mengaku kalau dia melakukan semua ini cuma untuk hiburan. Dia suka tuh ngelihat kisah pengkhianatan. Han Sung-yeon langsung menggunakan skill Flame Dragon Eye dan dia tidak mendeteksi adanya kebohongan. Semua hal yang dilakukan oleh Demon King ini dengan satu tujuan, mempersembahkan hiburan menarik pada Demon God. Sekarang tinggal satu langkah lagi tuh, yaitu mengakhiri hidup sang hero di altar Demon God. Dengan begitu, Demon King ini bakal ditunjuk sebagai satu-satunya apostol dari Demon God. Semua hal ini tentu saja disaksikan tuh oleh Administrator Warlord Fallen Warrior. Dia mengingat semuanya, kenangan indah dengan Daisy, Ellen, dan juga Sherpa. Mereka ini adalah tim yang komplit, sayangnya hancur karena 3 orang tadi berkhianat tanpa alasan yang jelas. Ya semuanya disebabkan oleh hasutan si Demon King. Kemarahan Administrator ini tentu saja juga dirasakan oleh Han Sung-yeon. Administrator Warlord Fallen Warrior sampai penasaran tuh dengan apa yang bakal dilakukan Han Sung-yeon sekarang. Han Sung-yeon yang tengah dalam kebingungan untuk mengambil keputusan apa yang akan dia lakukan, itu sudah dijerat oleh skill Demon King.
Demon King sudah tidak sabar tuh buat mempersembahkan Han Sung-yeon. Serangan ini tanpa terduga lolos dan menggeprek Han Sung-yeon di tengah duri tajam sebuah plat besi yang saling bertumbukan. Demon King tuh begitu bahagia. Dia kemudian mengumumkan dan mempersembahkan Han Sung-yeon pada Demon God. Tapi semua tidak sesuai rencana. Si Demon King ini malah dicemooh oleh Demon God karena telah mempersembahkan darah yang telah terkontaminasi. Ya tapi si Demon King tuh tidak punya cukup waktu buat bingung. Karena Han Sung-yeon sudah ada di belakangnya. Han Sung-yeon langsung mengaku saja kalau darah yang dipersembahkan si Demon King bukan darah Han Sung-yeon, melainkan darah yang dicampur dengan racun yang baru saja dia telan. Demon King itu nggak punya cukup waktu buat berbalik. Han Sung-yeon sudah nyiapin Holy Light. Semua orang terkejut karena harusnya Holy Light ini cuma bisa digunakan jika dengan Holy Sword. Padahal kan Holy Sword-nya disegel oleh Serpa. Demon King sangat marah karena merasa dihianati oleh 3 orang kawan Han Sung-yeon. Han Sung-yeon langsung mengaku kalau itu semua bukan ulah mereka. Lagi pula Han Sung-yeon bukanlah pahlawan dunia tersebut. Jadi Han Sung-yeon itu nggak peduli dunianya bakal hancur runtuh atau menghilang sekalipun. Han Sung-yeon sekarang cuma ingin meluapkan kemarahan. Tanpa basa-basi, dia tuh langsung menggunakan skill Holy Light dengan kekuatan penuh. Cahayanya saja sudah ngebuat semua orang yang ada di sana ketar-ketir. Saat melihat si Demon King panik, Han Sung-yeon langsung saja ngejatuhin Holy Light di depan si Demon King. Seluruh istananya langsung runtuh dan si Demon King juga ngedapetin luka yang cukup parah. Demon King yang marah ini itu malah ngomel. Dia bilang Han Sung-yeon tuh harusnya menyerah saja. Karena bagaimanapun dunia mereka bakal tetap hancur. Sebab akan selalu ada apostel Demon God lainnya yang akan membangunkan Demon God. Bahkan jika Demon King yang sekarang dikalahkan. Han Sung-yeon yang mendengar ini sampai iba tuh dengan keadaan dunia tersebut. Karena saking celakanya, dunia ini tuh terancam diakhiri oleh Demon God setiap saat. Han Sung-yeon langsung saja bilang kalau dia tuh emang gak peduli dengan keluh kesah manusia di dunia tersebut. Perkataan ini ngebuat Demon King mempertanyakan prinsip dari Han Sung-yeon sebagai seorang hero. Han Sung-yeon langsung ngejawab kalau dia emang bukan hero, jadi dia nggak peduli apa yang akan terjadi di dunia tersebut karena Han Sung-yeon adalah seorang penantang menara. Han Sung-yeon yang udah menegaskan sikapnya kalau dia nggak peduli dengan apa yang akan terjadi di dunia Nail dan si Demon King. Jadi Han Sung-yeon langsung saja tuh ngegunain Blood Domination dan mengarahkannya tepat ke depan Demon King. Demon King sampai panik banget. Han Sung-yeon tidak peduli dengan itu. Jadi dia langsung saja sat-set nyerang si Demon King yang dari tadi ngomel. Demon King yang tahu dirinya ini bakal berakhir, kalau melanjutkan pertarungan langsung saja tuh nyobain buat kabur. Han Sung-yeon tentu tidak akan membiarkan hal tersebut, tapi hal tidak terduga malah terjadi. Serpa malah menjerat Han Sung-yeon dengan sebuah sihir tanaman. Serpa sangat putus asa tuh saat melihat Han Sung-yeon bakal menang. Menurut Serpa, jika Han Sung-yeon menang maka dunia mereka tetap akan hancur. Bukan cuma Serpa, Daisy juga mulai menyerang Han Sung-yeon dengan panah miliknya. Terakhir tentu saja, Ellen juga ingin menjatuhkan Han Sung-yeon. Semua orang ini sepakat kalau Han Sung-yeon masih hidup, maka dunia bakal berakhir. Jadi mereka sebisa mungkin harus menjadikan Han Sung-yeon sebagai persembahan untuk Demon God. Han Sung-yeon yang melihat hal ini langsung merespon. Dia menghindar semua serangan dan mengacuhkan semua orang. Han Sung-yeon cuma fokus mengejar bedebah bernama Devil King. Han Sung-yeon tanpa basa-basi tuh langsung gunain instant bonus step untuk mencapai posisi dari Demon King. Setelah sampai di sana, dia langsung nyelesain si Demon King. Administrator Fallen Warrior yang melihat hal ini dan menilai apakah Han Sung-yeon sudah mengambil keputusan yang benar. Dalam ingatannya, administrator satu ini ternyata berhasil kabur dari luka fatal yang disebabkan Demon King. Sayangnya, dunianya tetap menghadapi kehancuran. Bahkan, setelah dia bisa mendaki menara meskipun tanpa tujuan untuk pulang. Administrator Warlord Fallen Warrior yang melihat Han Sung-yeon tersenyum dengan pilihan mengakhiri Demon King, tidak seperti dirinya yang membiarkan dia jadi persembahan Demon God, kemudian mengakui kalau Han Sung-yeon telah bertindak benar. Dengan begini, tantangan lantai 16 atau tantangan dari Warlord Fallen Warrior telah selesai. Han Sung-yeon mendapat hadiah yang dia inginkan, yaitu ngebuat item miliknya tidak bisa dihancurkan. Sudah saatnya Han Sung-yeon meninggalkan tempat tersebut. Dia tuh juga nggak lupa ngecemooh party dari Nail yang coba berkhianat. Han Sung-yeon bilang kalau mereka tergoda dengan ajakan Demon King. Padahal bagaimanapun dunia mereka tuh pasti bakal berakhir. Han Sung-yeon pun pergi meninggalkan lantai 16. Saat akan menuju ruang tunggu, Han Sung-yeon tuh kemudian berpindah ke tempat lain. Di sini tampak seperti sebuah kuil, tempat orang-orang yang memuja God of Dragon. Han Sung-yeon bertemu dengan Administrator Warlord Fallen Warrior. Administrator ini ingin ditemani buat ngobrol. Dia bahkan bersedia tuh ngejawab beberapa pertanyaan dari Han Sung-yeon. Han Sung-yeon seperti biasa langsung saja menanyakan hal penting. Kenapa Administrator Warlord Fallen Warrior memberi quest keinginan sejatinya pada Han Sung-yeon?
dan bukan pada kontraktor miliknya sendiri. Administrator ini tertawa dan bilang Han Sung-yeon itu emang punya sifat menarik. Pantas aja kalau dewa menaruh perhatian pada Han Sung-yeon. Administrator Warlord Fallen Warrior kemudian mengakui satu hal. Tidak semua penantang, bahkan jarang ada penantang yang menunjukkan kualitas kayak Han Sung-yeon ternyata. Ada penantang yang berhenti buat mendaki menara, atau penantang yang kalah tanpa melihat akhir menara seperti para administrator. Jadi memang Han Sung-yeon ini spesial, makanya dia dipilih menjalankan misi keinginan sejati administrator yang ada di hadapannya. Han Sung-yeon kemudian langsung menebak kalau tujuan misi keinginan sejati itu bukan cuma untuk mengubah masa lalu, tapi para administrator ternyata mau melihat kemungkinan lain dari hidup mereka. Administrator Warlord Fallen Warrior itu nggak menyangkal asumsi Han Sung-yeon. Administrator Warlord Fallen Warrior kemudian mengakhiri obrolan basa-basi mereka dan siap buat memberikan hadiah pada Han Sung-yeon. Dengan authority milik si administrator yang bernama Dragon God Device Set, Han Sung-yeon bisa ngebuat itemnya tidak bisa dihancurkan. Seperti rencana awal, Han Sung-yeon tuh langsung ngebuat kedua pedangnya menjadi tidak bisa dihancurkan. Setelah itu, administrator Warlord Fallen Warrior memberikan sapaan terakhir dan bilang kalau Han Sung-yeon tidak boleh meragukan menara. Hal ini disebabkan administrator Warlord Fallen Warrior tahu kalau Han Sung-yeon ini sudah menjadi penantang unik yang sangat diminati oleh menara. Han Sung-yeon pun memasuki portal untuk pergi. Han Sung-yeon yang udah sampai di ruang tunggu itu sudah dipenuhi dengan pertanyaan baru. Salah satunya adalah achievement yang dia dapatkan dari Hair of the Dragon God yang bisa membuatnya menggunakan authority bernama Dragonization. Han Sung-yeon dari awal merasa kalau menara dan para dewa ini memiliki hubungan tidak baik. Makanya Han Sung-yeon bingung kenapa menara memberi achievement yang malah melekat pada para dewa. Sekarang pikirannya berubah. Bisa jadi menara tuh tidak memusuhi semua dewa secara membabi buta. Karena para dewa ini tuh masih bisa terlibat dalam hidup para penantang. Kalau mengacu pada perkataan Warlord Fallen Warrior, maka Han Sung-yeon yang menarik perhatian menara ini bisa jadi memang disiapkan buat jadi kandidat dewa baru. Hal ini sebenarnya nggak mengejutkan tuh bagi Han Sung-yeon karena menurutnya selama ini pertarungan yang dia hadapi memang mengarah ke sana. Dia dapat divine power, bertemu dengan dewa, bahkan bertarung dengan God of Battle. Kepingan misteri yang dipikirkan Han Sung-yeon ini emang mengarah pada satu hal. Menara ingin menciptakan dewa baru dan salah satu kandidatnya adalah Han Sung-yeon. Han Sung-yeon sangat penasaran tuh dengan apa yang akan terjadi di masa depan karena jika memang benar menara menaruh harapan besar, maka pertarungannya juga nggak akan jauh lebih mudah. Han Sung-yeon kemudian bergegas bersiap untuk menantang tantangan selanjutnya. Dia langsung ngecoba authority baru yang dia dapatkan yaitu Dragonization. Han Sung-yeon yang langsung mengaktifkan skill ini itu langsung merasakan kesakitan. Tapi tidak lama kemudian dia malah berubah menjadi naga humanoid. Apalagi nih efek baru dari authority ini? Makin hari, Han Sung-yeon bakal makin menggila sih. Penasaran dengan cerita selanjutnya? Kita lanjutkan aja di video berikutnya. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir dan jangan lupa komen, like, share, dan subscribe obrolan Isekai.